Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kalian tetap sehat ya, dan jangan lupa bahagia agar imunitas tubuh kita tetap terjaga. Ya baik teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai paradoks pemasar ke pelanggan terhubung. Ya teman-teman, hari ini kita hidup di dunia yang baru, di mana struktur kekuasaan yang selama ini kita kenal mengalami perubahan drastis. Internet yang membawa konektivitas dan transparansi pada kehidupan kita adalah hal utama yang menyebabkan pergeseran kekuasaan ini. Dahulu, dunia ini dipimpin oleh G7 yang merupakan kelompok eksklusif negara kuat. Jadi G7 ini adalah kelompok yang beranggotakan 7 negara yang memiliki ekonomi maju utama dunia. Negara G7 ini terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Kanada, Jerman, Prancis, dan Italia. Negara G7 ini mewakili 40% dari PDB global dan 10% dari populasi dunia. Jadi negara G7 ini mengisi banyak daftar teratas global, yang merupakan negara-negara ekspor terkemuka, cadangan emas terbanyak, produsen energi nuklir terbesar, kontribusi atas anggaran PBB. Dengan bobot ekonomi dan politik semacam itu, negara G7 diposisikan secara eksklusif untuk membuat berbagai hal yang terjadi di seluruh dunia, baik di dalam maupun di luar negeri mereka sendiri, baik secara ekonomi maupun secara politik. Namun, eksklusivitas ini mulai tergeser, karena ternyata negara G7 ini tidak bisa mengatasi krisis keuangan global itu sendiri. Jadi mereka melibatkan beberapa negara lainnya, sehingga terbentuklah negara G20. Negara G20 ini adalah kelompok yang lebih luas lagi yang berfokus pada ekonomi global. Ya, negara G20 ini terdiri dari Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Nah, kekuatan ekonomi saat ini sudah mulai bergeser ya, yang tadinya dari eksklusif menjadi inklusif. Tapi tidak mengartikan bahwa negara adidaya menjadi negara yang lemah. Mereka tetap negara yang kuat, namun negara-negara lain juga menjadi semakin kuat. Perubahan dari eksklusif ke inklusif ini mempengaruhi politik dunia barat yang juga menurun, menyusul juga menurunnya pengaruh ekonomi. Kekuatan militer yang dulu memberikan pengaruh efektif secara perlahan digantikan oleh pendekatan lunak beberapa dukungan ekonomi dan diplomasi. Pergeseran ekonomi ini juga kerap dikaitkan dengan profil demografi. Jadi populasi pasar yang berkembang lebih muda, lebih produktif, dan tumbuh dalam hal tingkat pendapatan. Pergeseran ini menciptakan permintaan kuat akan produk dan jasa yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Dari perspektif inovasi, pasar juga berkembang dan bergerak ke arah yang lebih baik. Bisnis sendiri juga bergerak menuju inklusivitasnya. Teknologi memungkinkan terlaksananya automasi dan miniaturisasi yang menurunkan biaya produk dan memungkinkan perusahaan melayani pasar berkembang. Inovasi disruptif di seluruh sektor bisnis mendatangkan produk yang lebih murah dan sederhana bagi kaum perekonomian menengah ke bawah yang sebelumnya dianggap sebagai kelompok masyarakat non-pasar. Produk dan jasa yang dulu dianggap eksklusif kini tersedia di pasar massal untuk seluruh dunia. Ini juga berlaku sebaliknya dengan inovasi terbalik. Produk baru bisa dikembangkan dan diperkenalkan di pasar yang berkembang sebelum dijual di tempat lain. Nah, transparansi yang dibawa internet juga memungkinkan para pengusaha dari negara berkembang menarik inspirasi dari sesama pengusaha di negara maju. Mereka membangun bisnis tiruan yang ditandai dengan adaptasi lokal dalam eksekusinya. Contohnya misalnya di Indonesia ada Gojek, di Malaysia ada Grab. Nah, ini terinspirasi dari awalnya Uber. Uber ini merupakan aplikasi penyedia transportasi online ya, sama seperti Gojek dan Grab, yang berasal dari San Francisco, California. Namun ternyata Uber di Indonesia tidak bisa berkembang karena minat masyarakat lebih cenderung kepada Grab dan Gojek yang memiliki banyak promosi menarik. Contoh lain dari pergeseran eksklusif ke inklusif. Dahulu Microsoft merupakan perusahaan eksklusif
Namun sekarang ia bekerjasama dengan Skype dan Zappos yang merupakan perusahaan yang lebih kecil tetapi lebih inovatif. Di sisi lain juga Bill Gates menyumbangkan kekayaan mereka untuk membantu kaum miskin melalui The Bill and Melinda Gates Foundation karena mereka menyadari kebutuhan akan inklusivitasnya. Pada level yang lebih mikro, manusia menyambut inklusivitas sosial. Menjadi inklusif bukanlah tentang menjadi serupa. Menjadi inklusif adalah tentang menjalani hidup secara harmonis meskipun terdapat perbedaan. Di dunia online, misalnya medsos mendefinisikan kembali cara orang berinteraksi satu sama lain, memungkinkan orang menjalin relasi tanpa rintangan geografis dan demografis. Nah, dampak dari media sosial tidak berhenti di situ saja. Medsos juga memfasilitasi kolaborasi global dalam inovasi. Contoh misalnya Wikipedia, ya. Wikipedia itu kan sebuah website yang jumlahnya tak terhitung atau inosentif yang di dalamnya menyiarkan penelitian dan tantangan pembangunan dan juga meminta solusi yang terbaik. Gitu. Jadi medsos ini juga mendorong inklusivitas sosial dan membangun rasa memiliki dalam. Nah, inklusivitas sosial ini tidak hanya terjadi secara online tapi juga bisa terjadi secara offline. Ya, contoh inklusivitas sosial bisa muncul secara offline dalam bentuk perdagangan yang adil, keragaman pekerjaan, dan pemberdayaan perempuan. Praktik menyambut perbedaan manusia dalam hal gender, ras, dan status ekonomi. Contohnya misalnya merek The Body Shop. Ya, kalau yang kita tahu ini kan merek The Body Shop ini mengkampanyekan produknya itu mendukung perdagangan komunitas ya, dan juga menghentikan kekerasan di rumah. Nah, ini salah satu inklusivitas sosial yang terjadi secara offline. Nah, selanjutnya, selain pergeseran dari eksklusif ke inklusif, juga ada pergeseran dari vertikal ke horizontal. Di mana dalam tren ini, bentuk interaksi antara pemasar dengan customer tidak lagi vertikal atau top down, namun juga horizontal sejajar. Gitu ya. Jadi tren ini berlaku juga dalam interaksi antara pemimpin negara dengan rakyatnya atau media dengan audiensnya. Contohnya, masyarakat sebagai konsumen informasi tidak lagi menjadikan media-media mainstream sebagai CNN gitu contohnya sebagai sumber informasi utama. Sebab kini kita masyarakat bisa mencari alternatif lain untuk mencari tahu informasi, yakni melalui media sosial. Itu dalam medsos, jenis dan konten informasi tidak lagi ditentukan oleh sepihak operator media, namun secara inklusif dijadikan platform bersama untuk membagi informasi. Gitu. Nah, konsep kepercayaan pelanggan juga sudah tidak lagi vertikal. Konsep tersebut kini sudah menjadi horizontal, di mana pelanggan dulunya pelanggan mudah terpengaruh oleh kampanye perusahaan. Ya, kampanye pemasaran mereka mudah terpengaruh nih ada promo apa, pasti pelanggan akan tergiur untuk membeli. Namun sekarang pelanggan juga bisa mencari tahu sebelum membeli gitu ya. Berdasarkan penelitian bahwa kebanyakan pelanggan lebih mempercayai faktor F, yaitu friends, family, fans, and followers. Gitu. Jadi sebelum membeli biasanya pelanggan mencari tahu terlebih dahulu di media sosial. Itu daripada tergiur dalam iklan yang dibuat oleh pemasar. Nah, maka hal ini berkaitan dengan perlunya hubungan yang baik antara pemasar dengan pelanggan. Nah, selanjutnya adalah pergeseran dari individu ke sosial. Biasanya saat membuat keputusan nih, kalau kalian mau membeli suatu barang, biasanya kan didorong oleh preferensi individu ya, serta keinginan akan kesesuaian sosial. Seberapa penting masing-masing faktor ini bervariasi dari satu orang ke orang lain, dan juga bervariasi dalam industri serta kategori. Nah, mengingat adanya konektivitas saat ini, pengaruh dari kesesuaian sosial semakin meningkat untuk semua pihak. Pelanggan semakin peduli terhadap pendapat orang lain. Mereka juga berbagi pendapat mereka dengan mengumpulkan sejumlah besar ulasan. Ya, jadi kalau sekarang kita beli produk kan bukan untuk kita sendiri, pasti kita review. Nah, reviewnya itu kita posting ke Instagram, atau misalnya kalau kita beli barang di Shopee, kita akan memberikan ulasan yang terbaik. Begitu juga dengan pembeli. Orang yang mau membeli, sebelum membeli dia pasti akan membaca ulasan-ulasan. Seberapa banyak pembeli sebelumnya yang memberikan rating bagus, maka dia akan lebih tertarik untuk membeli dibandingkan promo-promo diskon yang diberikan oleh toko.
Nah, jadi memang untuk tren ini sebelumnya perusahaan yang memegang kendali, tapi sekarang individu masyarakatlah yang memegang kendali atas pemasaran produk, gitu ya. Dengan konten yang dihasilkan oleh komunitas, perusahaan tidak dapat mengendalikan percakapan yang berkembang. Jadi makanya ada istilah word of mouth atau viral marketing. Nah, jadi para pemasar harus menerima pergeseran ke landscape bisnis yang lebih horizontal, inklusif, dan sosial. Pasar menjadi semakin inklusif. Media sosial menghapus rintangan geografis dan demografis yang memungkinkan masyarakat berkomunikasi dan perusahaan berinovasi melalui kolaborasi. Pelanggan semakin berorientasi secara horizontal, mereka semakin mewaspadai komunikasi pemasaran merek yang mengandalkan faktor F, yang tadi friend, family, fans, and followers. Nah, pada akhirnya proses pembelian pelanggan menjadi semakin sosial daripada sebelumnya. Pelanggan lebih memperhatikan lingkaran sosial saat membuat keputusan. Mereka meminta nasihat dan membaca ulasan, baik secara online maupun offline. Nah, pada pertemuan hari ini kita cukupkan sampai pergeseran kekuatan ke pelanggan terhubung ya. Setelah ini kalian membuat mind mapping mengenai pergeseran kekuatan ke pelanggan terhubung ini. Terima kasih sudah didengarkan dan jangan lupa tugasnya juga dikerjakan, dikumpulkan juga hari ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.